Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, berseleweran di mana-mana begitu kan ketika Pak Ganjar sudah resmi ya ditunjuk sebagai calon presiden dari partai PDIP ya. Kemudian banyak berseleweran ya, baliho dan sebagainya begitu kan bertebaran di mana-mana begitu ya. Ada sesuatu yang memang menjadi spekulasi begitu. Kenapa Bawaslu hanya untuk Anies? Dan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Bahkan ini Bawaslu disebut mendadak tunanetra imbas baliho Ganjar bertebaran. Bawaslu hanya ada untuk Anies. Benarkah seperti itu begitu kan? Jadi sebenarnya walaupun pasang baliho dan kampanye di mana-mana sebenarnya itu tidak masuk pelanggaran sebenarnya karena masih belum ada pendaftaran ya secara resmi dari KPU begitu ya untuk calon-calon presiden baik legislatif maupun presiden begitu. Tetapi menariknya adalah kenapa walaupun tidak ada yang mendaftar, tetapi kenapa Bawaslu sering mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak etis, curi setar dan sebagainya begitu. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Bahkan di mana-mana ya ketika ada baliho Anies Baswedan ya banyak yang diambil dan sebagainya begitu dari orang-orang yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan. Tetapi ini menarik sekali untuk kita analisis ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya atau komentar-komentar netizen seperti ini terlebih dahulu. Ini komentar-komentar netizen ya. Bawaslu disebut mendadak tunanetra imbas baliho Ganjar bertebaran. Bawaslu hanya untuk Anies Baswedan. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Ini banyak sekali ya. Bawaslu KPU itu satu grup, mereka sudah merekayasa kemenangan pasangan ini, tapi rakyat tidak boleh kalah. Betul ya. Dalam artian bahwa ya selama ini kalau ingin menang semuanya ada di tangan rakyat begitu ya. Anies ya versus kandidat, Anies versus KPU, Anies versus MK, aparat lainnya dikemas untuk mengiring kemauan oligarki konglomerat ya hitam termasuk Bawaslu ya. Pemilu Indonesia itu hanya yang paling menggerikan adalah penyelenggaranya sudah ada contoh ya Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Ya kemarin ya muncul spekulasi bahwa ya KPK yang lagi memanas begitu kan ya. Itu artinya kalau kita melihat dari kalkulasi politiknya ya bangsa kita kalau ada oknum seperti itu yang diperankan ya maka siapapun calonnya tetap kalah begitu. Punya elektabilitas apapun kalau perannya seperti itu ya tetap kalah begitu ya. Bahkan bagaimana mau hasil pemilu yang berbobot kalau Bawaslu sudah double standar ya, nggak berlaku sama dalam pengawasan ya. Bahkan ini buat Bawaslu jangan kalian menjadi lembaga yang diskriminatif ya, dan jadilah kalian lembaga yang independen, yang jujur dan adil dalam menangani masalah partai politik termasuk capres dan cawapres. Nah, ini apa yang saya bacakan adalah pro dan kontra ya, tetapi melihat bahwa kita harus punya edukasi ya. Karena mungkin ya Bawaslu masih belum bergerak ya hari ini begitu kan ya, karena mungkin belum ada pendaftaran di situ begitu. Tapi di satu sisi kalau kita melihat ya secara kasat mata ya bahwa ya selama ini kok Bawaslu bisa kok ketika Anies Baswedan turun ke bawah lalu kemudian ada seolah-olah punya imbauan dan sebagainya, apakah itu benar atau tidak begitu kan ya. Bahkan ini disebutkan di sini ya, kayaknya Bawaslu harus banyak belajar ilmu agama dan pakai kacamata besar. Wah, ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Tapi melihat inilah demokrasi kita begitu ya. Halo Bawaslu RI, kau jangan diam saja kalau capres Anies kuat banget ya. Nyala kau, rakyat yang gaji kau. Woi, ini banyak sekali yang tweetnya begitu ya. Bawaslu RI spill dong ya, nggak aturan main kampanyenya biar kami bisa tahu dan paham benar salahnya. Takut ini salah atau ini boleh, sepilnya please, jangan statement ke sana begini ke sini begitu ya. Takutnya karena ketidaktahuan kami jadi gaduh. Tolong ya. Ini banyak yang memberikan statement di situ begitu ya. Buat tim pemenangannya Pak Anies diperbolehkan memasang baliho ukuran yang sama ya versus ya menurut ya Bawaslu RI. Bagaimana ya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena banyak ya kemudian apa namanya baliho-baliho yang dipasang ya dari relawan Anies Baswedan kemudian banyak yang ngambil begitu. Dianggap curi setar dan sebagainya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya ini agak menarik begitu. Bawaslu disebut mendadak tunanetra imbas baliho Ganjar bertebaran. Bawaslu hanya ada untuk Anies. Benarkah seperti itu? Mari kita edukasi bersama begitu ya.
Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyoroti baliho Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mulai bertebaran setelah resmi diusung PDIP Perjuangan jadi capres di 2024. Bahkan dalam baliho itu Ganjar bukan lagi ditulis sebagai Gubernur Jawa Tengah melainkan sebagai capres di 2023 PDIP Perjuangan. Ya, kalau kita melihat dari ini secara etika politik seharusnya Pak Ganjar yang mundur dari Gubernur Jawa Tengah begitu. Karena apa? Karena sudah ditunjuk sebagai capres di situ begitu. Lalu kemudian bagaimana kalau di masyarakat muncul spekulasi bahwa itu ketika turun ke bawah ya, menemui relawan, menemui siapapun di situ begitu kan. Lalu kemudian menggunakan uang negara. Itulah yang kemudian ya masyarakat Indonesia sering mengkaitkan seperti itu begitu. Toh walaupun hakikatnya itu BEM yang benar, ya seharusnya Pak Ganjar itu ya jauhi dari situ begitu. Kalau berani ya sebagai Gubernur Jawa Tengah harus mundur di situ begitu kan. Kan itu ada wakilnya begitu. Apalagi ini ditunjuk sebagai wakil presiden. Seharusnya ini sudah tidak konsisten mau bekerja untuk membangun Jawa Tengah. Kan begitu logika-logika kita begitu. Jadi artinya siapapun kalau ingin menjadi calon presiden seharusnya lepaslah seperti Pak Prabowo begitu kan. Ingin calon presiden seharusnya melepas dari menteri begitu kan ya. Jangan lagi sana sini memanfaatkan itu begitu. Seperti Pak Sandi, Pak Erick Thohir kalau ingin menjadi calon presiden lepaslah dari keterkaitan menteri itu. Biar apa? Biar fokus begitu ya. Di satu sisi biar tidak muncul spekulasi bahwa itu tidak menggunakan uang negara begitu ya. Padahal seperti diketahui bahwa sosok Ganjar kini masih aktif sebagai pimpinan Jawa Tengah ya. Bahrum pun menyinggung Bawaslu RI yang tak berkomentar terkait baliho itu. Bahkan kalau yang ini Bawaslu mendadak tunanetra, ucapnya dikutip dari W. Nyosworthy ya, dari akun Twitter pribadinya. Bahkan warganet pun menanggapi cuitan tersebut dan menyatakan dan menyatakan bahwa menanggapi cuitan tersebut dan mengaitkan dengan kegiatan Anies yang dikomentari oleh Bawaslu. Bahkan apabila lagi yang ini karena backup Jokowi, pura-pura nggak ada apa-apa ya, no respon. Tapi kalau Anies yang berkegiatan seperti ini bisa beda responnya. Bawaslu ada hanya untuk Anies Baswedan, ucap warganet. Sebelumnya, Ketua PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pilpres di 2024 mendatang. Setelah diumumkan baliho Ganjar tampak berseleweran ya dan berbagai daerah dengan logo PDIP dan juga tulisan capres di 2024. Bahkan warganet pun mengkritisi baliho itu sebagai untuk kampanye terselubung lantaran sosok Ganjar masih aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah. Masih Gubernur aktif Jawa Tengah tapi kok sudah kampanye presiden ya. Billboardnya tulisannya bukan lagi Gubernur Jawa Tengah tapi sudah berubah jadi capres di 2024, ucap akun ya catatan Ali 7 dikutip dari minggu ini. Artinya selama ini ya dari kutipan-kutipan dari Nyosworthy ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar ya seharusnya agak bertentangan secara etika politik begitu kan. Di mana letaknya ya, bayangkan menjadi gubernur masih saja sana sini, bagaimana kalau ada orang yang berspekulasi dianggap sebagai menggunakan uang negara di situ begitu kan. Itu harus fair lah di situ begitu kan. Ya berbeda dengan Anies Baswedan yang kemudian berangkat dari rakyat kecil begitu kan ya, sudah tidak menjabat apa-apa lalu kemudian muncul spekulasi sana sini seolah-olah didiskriminatif begitu ya. Dan bahkan hari ini ya, karena calon pemimpin hari ini yang berangkat dari rakyat itu cuma Anies Baswedan, dari rakyat untuk rakyat, semuanya untuk rakyat. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal magnet luar biasa untuk Anies Baswedan. Nah, berbeda dengan Pak Ganjar yang kemudian menjadi gubernur tidak mundur di situ ya, lalu kemudian ada seorang menteri tidak mundur dari kementerian. Lah bagaimana kalau terkesannya menggunakan uang negara begitu kan ya? Toh sedikit pun banyak pertemuan-pertemuan dengan siapapun pasti menggunakan uang negara di satu sisi begitu ya. Inilah yang kemudian ya, kalau memang secara demokrasi secara sehat ya lepaslah seperti Gubernur Jawa Tengah begitu ya. Kalau dia berani seperti Pak Ganjar berani lepas dari dari ketua atau dari menjadi nomor 1 di Jawa Tengah begitu kan, itu lebih netral dan lebih dipercaya oleh masyarakat begitu, menunjukkan bahwa Pak Ganjar punya etika yang baik begitu kan, yang luar biasa kalau dia lepas dari seorang gubernur begitu kan. Jadi diharapkan itu menjadi cikal bakal menambah poin penting kepada Pak Ganjar seharusnya begitu ya. Ya daripada berspekulasi muncul bahwa bertebaran di mana-mana di situ menggunakan uang negara dan sebagainya,
kayaknya itu tidak baik juga begitu ya. Ya, atau pada akhirnya tahu sendirilah ya, hal-hal seperti ini begitu, publik sudah cerdas. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.